Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus telah menang atas maut. Yesus telah bangkit. Mari kita bersyukur dan bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bersama kita menyanyi dan menari lagu Alive Alive. Hi everyone, my name is Yukaris Jefferson Sirekar. I'm from grade 5C. Today I'm going to share a story from the Bible, the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John about Jesus' sacrifice. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles by calming storms and even raised people from the dead. The Jewish leaders and teachers did not like what Jesus was doing or how he claimed to be the Son of God. And so they made a plan to arrest him to get rid of him once and for all. Judas, one of Jesus' disciples, agreed to betray Jesus and give him over to the religious leaders for some money. Jesus was in a garden praying, and Judas showed the man who Jesus was. Jesus was arrested and taken to the rulers of the land so that they could decide what to do with him. Jesus was presented before the high council, and they asked him if he was the Messiah, the Savior of the Jews. They asked him if he was claiming to be the Son of God. You say that I am. And the council was furious, and they shouted that Jesus was guilty and he deserves to die. So they took Jesus before the Roman ruler, Pilate, and he heard the case against Jesus. Pilate didn't think that Jesus had done anything wrong. Seems okay to me. They found him to be innocent, so Pilate said that he would punish Jesus and then release him. But the crowd kept screaming louder and louder. "Crucify him! We want him dead!" And because of the pressure of the crowd, Pilate turned Jesus over to the Roman soldiers to be crucified. Jesus was hurt and spit on. His clothes were torn and taken from him, and a crown made out of thorns was put on his head. He was beaten so badly that he could barely stand on his own. And then he was forced to carry his cross
so far up a mountain that he needed help because he could not do it on his own. Once Jesus made it to the place where he would be crucified, called the skull, the soldiers around him nailed him to the cross and waited for him to die. While Jesus was hanging on the cross, many people shouted to him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die to forgive his people for their sins. At noon, darkness fell across the whole land. 3 hours later, Jesus took his last breath and finally died. At that very moment, the curtain in the temple that separated the priests from God's holy place torn in two. A soldier watching the whole thing said, "This man truly was the Son of God." Then a righteous man named Joseph came and placed Jesus' body in a tomb. 3 days passed that had seemed there was no hope. But very early on Sunday morning, the women who cared for Jesus went to go visit his body and found that his tomb was empty and he was no longer there. "Don't be afraid," said an angel. "He is not here. He is risen." At this, the women remembered that Jesus had told them that he would rise again on the 3rd day. She ran to go to tell the disciples what they had seen and heard. And for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. For God so loved the world that he gave his one and only Son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. That's the end of the story. In this time of hope and joy, I'd like to wish you all Happy Easter! Aduh, aku bosan nih di rumah terus. Belajar juga harus di rumah. Ibadah juga harus di rumah. Aku nggak bisa jalan-jalan keluar rumah lagi. Kapan ya aku bisa keluar rumah lagi? Kapan ya virus COVID ini selesai? Loh, Dek, kenapa? Kok dari tadi kakak lihat Ade sedang menggerutu? Ini loh, Kak. Kapan ya COVID ini selesai? Ade tuh bosen tau, Kak, di rumah terus. Belajar online di rumah, ibadah online di rumah, main ya cuman di rumah saja. Sampai kapan sih, Kak? Sampai kapan? Natal 1 tahun yang lalu sudah online, gak bisa Natalan di gereja dan tidak bisa Natalan di sekolah bersama teman-teman dan guru. Sekarang Paskah sama Kak gak bisa dirayain bersama teman-teman dan guru. Aku sedih dan aku juga takut kalau COVID tidak hilang-hilang, Kak. Adek, walaupun saat ini Paskahnya online dan Adek tidak bisa bertemu dengan teman dan guru, jangan sampai mengurangi sukacita Adek ya. Ingat, Tuhan Yesus telah bangkit dan menang. Itu artinya ada harapan dan pemulihan dari Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mendengarkannya ya, penjelasan dari Bapak Pendeta. Sebelumnya, kita mau bernyanyi dulu, sebab Dia hidup. Ayo bersama. Hello everyone, my name is Kay. I'm from grade 5A and today I'm going to share with all of you what is the meaning of Easter, which is the rise of Jesus. So let's head into the story. Whee! Judas went to the leaders and said, "How much will you pay me if I will help you capture Jesus?" They said, "I will pay you 30 pieces of silver." So Judas took the money and made a plan. Jesus had gone to his favorite garden to pray. The disciples went along. He prayed, "Father, if it is your will, I am ready to give my life so all of the people who trust me will be saved from their sins." Soon, Judas arrived with some of his soldiers. Peter wanted to protect Jesus, but Jesus said, "No, I will allow this to happen." So all the disciples ran away and Jesus got arrested. Then they took Jesus to the leaders. They said, "You say that you are the Son of God. We don't believe you." Then the soldiers took charge of Jesus. They made him carry a big wooden cross.
They took him to a place called the Skull, or Golgotha. There, they nailed Jesus to the cross. Jesus died on the cross. Everyone who loved him felt very sad. But they forgot one thing, that Jesus said to them that he will come back to see them again soon. After Jesus died, some of his friends laid his body in a big tomb and sealed it shut with a big round stone. 3 days later, the earth shook. An angel came down from heaven and pushed the rock away from the tomb. Then the soldiers saw the angel and they fell to the ground. Mary was walking to the tomb with her friends and suddenly saw an angel who said, "Don't be afraid. Jesus is not here. He has risen. So now, go on, tell the others that Jesus is alive." Thank you everyone for listening to my story. Hope you have a good Easter and hope you have learned something about it. Thank you. God bless you. Bye. Happy Easter. Saat terbit mentari pagi, kubuka mata ini, kupandang langit pagi, indah berseri. Kicauan burung gereja buatku terjaga. Udara pagi, sejuknya hatiku berbunga. Tuhan, terima kasih buat bumi yang kau beri. Tuhan, terima kasih buat nafas baru di hati. Indahnya mentari pagi, buatku selalu terjaga di pagi hari. Sinarnya begitu lembut membelai, selembut seterang matahari. Oh, tidakkah kau dengar? Kicauan burung-burung gereja di sebelah sana membuatku bertanya, sedang berkicau apa mereka? Ataukah hanya berkata tanpa makna? Ah, lihatlah, bunga-bunga di sana bermekaran merah merona. Dengar air bergema licik, deras mengalir menyejukkan batin. Terima kasih Tuhan untuk bumi yang kau beri. Kalian semua hanya melihat apa yang ingin kalian lihat. Melihat hanya sejauh mata memandang. Lihat, Tempat di sana itu sekarang tidak hijau lagi. Oh, tanaman-tanaman di sana sekarang tidak lagi segar. Layu, mati. Lihat udara di sana, sekarang tidak lagi bersih. Kotor, tercemar. Tak kusangka, tak kuduga. Mataku terpana melihat dunia merana. Mati tercekik, bumi terbagi. Tidaklah, dunia tertelan, tercekik kesombongan, terpekik kemunafikan, tertahan kemalasan, tertelan kerakusan. Si terlenakah pandanganmu pada dunia yang dahulu? Dan lihat, Kalian lihat di sana, tembok-tembok beton, Bangunan-bangunan itu menjulang tinggi, mencakar langit. tinggi, besar, indah, dan menawan. Gantikan warna hijau di sana. dan kau lihat di bawah sana. gonggok-gonggokan, menggunung, banyak berserakan, meracuni tanah, merusak ekosistem.
Dan kalian lihat di atas sana. Asap-asap hitam. Ya, merenggut dan merampas nafas kehidupan. Cukup, hentikan. Sudah peperangan ini, tutup semua jendela itu. Aku tak mau menatap kemuraman. Cukup. Cukup. Sudah aku melihat, meratapi bumi menangis. Sedang apa kalian? Kecewa. Meratap. Jadi, Diam berpangku tangan. Atau bangkit dan bertindak sesuai dengan keadaan kita? Lihat ini, aku dapat 1 kol utuh dan 2 buah jeruk untuk aku makan nanti malam. aku punya 2 potong roti dan sepotong daging. Malam ini aku akan makan layaknya orang-orang kaya. Kau sungguh beruntung, aku hanya mendapatkan 1 ikat daun kangkung. Aku mendapatkan 1 telur untuk aku masak dengan irisan daun bawang ini. Pasti rasanya nikmat. Hahaha, ini telur busuk. Jangan dimakan bila lambungmu tidak mau busuk. Kembalikan, itu telurku. Tidak, buat apa kau makan yang sudah busuk? Lebih baik aku saja yang simpan. Kata orang-orang, bila telur ini ditaruh di bawah lampu, akan menetas dan keluarlah anak ayam. Apa kau bilang? Kau coba mengambil telur itu daripadaku, bukan? Kembalikan telurku sekarang. Aku tidak berbohong. Percayalah, bila berhasil, anak ayam ini kita pelihara dan menjadi ayam dewasa. Setelah itu, kita bakar dengan saus tomat. Nikmat bukan? Benar itu, nikmat sekali. Tapi jangan lupa, kau berbagi denganku ya. Pastilah, tenang saja. Pasti aku bagi. Itu telurku, kembalikan. Tidak akan pernah. Hei, sudahlah. Di sini tidak ada yang percaya kepadamu. Kau hanya iri, bukan? Kalau kau tidak bisa mendapatkan telur hari ini. Kembalikan. Tidak, Apa kau bilang? tidak. Percayalah. Itu makananku. Telurku. Hanya telur busuk. Lupakanlah. Betul, sudahlah, tinggalkan saja mereka. Makan apa malam ini? Aku sudah tidak punya lagi makanan. Tuhan, di mana kau? Bukankah kau maha penyayang, pengasih, adil? Tapi lihat diriku. Aku kelaparan, Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memiliki jalan terbaik bagimu. Kau harus percaya. Tidak, aku tidak percaya lagi. Setiap hari aku sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tapi lihat, apa yang kudapatkan? Hanya kesedihan, kesengsaraan, kelaparan. Tidak ada lagi harapan untukku. Mengapa kau begitu percaya kepadanya? Apa yang Tuhan berikan kepadamu? Kekayaan, makanan berlimpah, kebahagiaan setiap saat? Tapi lihat dirimu, apa bedanya dengan yang lain? Aku selalu taat padanya, aku selalu berdoa kepadanya, aku selalu menjalankan perintahnya. Aku tidak takut besok akan makan atau tidak. Bahkan saat ini, aku tahu Tuhan pasti akan memberi apa yang kita inginkan, asal kita percaya kepadanya. Baiklah, aku akan percaya kepadamu. Jangan percaya kepadaku, percayalah kepadanya. Ayo kita pulang, aku rasa daun kangkung dan irisan bawangmu itu tetap menjadi makanan yang nikmat. Berbaris semuanya. Akhir-akhir ini perekonomian pasar sedang menurun. Orang-orang sudah jarang ke pasar. Pasar tidak seramai dulu. Kalian tahu kenapa? Kalian tahu kenapa? Jawab. Kalian bisu, tuli. Kau, cepat jawab pertanyaannya. Enggak tahu. Kau tahu kenapa? Pasar bau bang, makanya nggak ada yang mau ke pasar. Kalian setiap hari diberi makan agar menjadi anak jalanan paling pintar. Tetapi sama saja. Bagaimana kalian bisa sukses?
makan enak, tidur nyenyak, bila kalian tidak pintar. Emang kenapa bang pasar menjadi sepi? Kau, sudah berani kau. Cepat semua, berikan uang kalian. Kau, kurang 2.000 perak. Kemana 2.000-nya? Dua ribunya ini. Heh, kalau ngomong yang jelas, jangan anu-anu yang jelas. Ditanya sekali lagi, kemana 2.000 peraknya? Diambil dia. Aku tidak berbohong bang. Aku tidak mengambil duitnya. Kau lagi. Jawab yang jujur. Benar, aku tidak mengambil duitnya bang. Kau pasti dendam karena soal telur itu, sehingga kau menyalahkanku. Tidak, aku tidak dendam. Benar itu. Sejak kemarin mereka selalu berkelahi karena telur. Betul kan? Oh, jadi kau dendam hanya karena soal sepele. Apa yang abang bilang soal berbagi. Kita ini satu, harus saling berbagi. Hidup sudah susah, tapi kalian masih berebut, bukannya berbagi. Bukan begitu. Sekarang kau pergi. Tidak sudi ada orang seperti kau di sekitar sini. Yang lain, bubar. Jika ada yang berani seperti dia, silakan ikut dia. Aku akan ikut dia pergi jika kalian masih betah dengan keadaan seperti ini. Tetaplah tinggal di sini. Aku akan pergi. Aku ikut. Memang menyenangkan bisa bersama dengan teman-teman di saat malam hari. Berkumpul bersama, tertawa riang gembira. Seakan lepaslah beban penuh keringat pagi hari. Kami dari latar belakang yang berbeda-beda. Kakek pergi dulu. Tapi kami di sini satu. Bukan hanya satu tanpa makna, tapi kami pun selalu memegang teguh prinsip kami. Bekerja keras, ulet, teguh dan pantang menyerah, jujur dan berani dalam segala hal. Kami yakin suatu hari nanti kami akan berhasil. Kami tidak memiliki orang tua lagi, atau bahkan dari kami ada yang tidak pernah tahu siapa orang tua kami. Tidak tahu siapa keluarga dan kerabat kami. Yang kami tahu sekarang bersama di sini, disayangi dan dikasihi. Tanpa iri hati, egois, tekanan, dan kemarahan. Karena kami melakukan semuanya bersama-sama dan demi kepentingan bersama. Dan itulah kami. Warna-warni hidup kami, memaknai makna hidup sejati. Warna-warni pesona kami, mencerminkan hasrat sejati. Jika ada yang berkesusahan, ditolong bebarengan. Kalau ada yang kerepotan, bersama angkat beban. Warna-warni hidup kami, memaknai makna hidup sejati. Warna-warni pesona kami, mencerminkan hasrat sejati. Dan saat malam menjelang, berselimutkan bintang-bintang, kembali tidur di peraduan, kawan rebahkan badan. Warna-warni hidup kami, memaknai makna hidup sejati. Warna-warni pesona kami, mencerminkan hasrat sejati. Kenapa hidupku dipenuhi kesedihan, Tuhan? Di mana keadilan? Ketika anak seusiaku bisa bermain-main
sedangkan aku harus hidup susah payah untuk mencari sesuap nasi untuk diriku sendiri. Percuma aku percaya kepadamu, bila hanya penderitaan yang harus selalu kuterima. Aku pun sendiri, tidak ada yang menemani. Perutku lapar, tidak memegang uang sedikit pun. Tuhan, di mana kau? Tunjukkan kepadaku bahwa kau adil, maha penyayang, penuh kasih. Tuhan, kau tidak adil, tidak ada keadilan di dunia ini. Omong kosong, tidak ada. Dunia ini tidak adil. Begitu. Menurutmu Tuhan tidak adil? Siapa itu? Beraninya kau memotong pembicaraanku. Bukan siapa-siapa, hanya kakek-kakek yang sudah tua. Kenapa kau berteriak-teriak, anak manis? Aku lapar. Seluruh uangku sudah diambil orang jahat. Telurku juga sudah pecah. Mau makan apa aku sekarang? Tuhan tidak adil. Mengapa semua hakku dirampas? Padahal aku sudah percaya, sudah taat, sudah menuruti. Tapi apa balasannya bagiku? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, serta memberikan seluruh diri kita untuk mentaati seluruh perintahnya. Mengasihi Tuhan dan menjalankan semua perintahnya merupakan suatu kewajiban, lebih tepatnya suatu perintah. Namun, kita harus melakukan perintah Tuhan atas dasar kasih kepada Tuhan. Maka, kita harus melaksanakan perintah bukan karena paksaan, namun karena kasih kepada Tuhan. Bangkit dan bergeraklah. Semua yang kau alami tidak dapat kau rubah. Ingat bahwa kasih dan harapan masih ada di dunia. Ayo ikut aku. Hai kau manusia, tak sadarkah kau? Berkat dan rahmat perlahan lenyap. Hei kau manusia, tak pahamkah kau? Indah dan berseri perlahan hilang. Sadar dan bertindaklah. Buka mata, buka hati. Bangun dan bangkitlah. Sing-singkan lenganmu. Selamatkan rahmat yang telah Tuhan beri, agar engkau bisa kembali berseri. Aku yakin aku mendengar sesuatu. Diam, hening sejenak. Aku yakin aku mendengar sesuatu dari balik pintu itu. Coba periksa. Apakah mereka mati? Mereka mati. Sembarangan. Ini mereka masih ada nafasnya. Tapi mereka tidak bergerak. Ketika tidur, matamu pun terpejam. Bukan berarti mereka mati. Sudahlah, sekarang lebih baik lekas kita tolong mereka daripada hanya berdebat mati dan tidak mati seperti yang kalian lakukan. Setuju. Tidak mati, tetapi tidak bergerak. Bahkan dari tadi kita berbisik di sini pun, mereka juga tidak kunjung membuka mata. Tidur Atau pingsan. Tidak ada hasil, mereka juga tidak bangun. astaga, nyenyak sekali mereka pingsan. Apa yang terjadi jika mereka terlalu pingsan? Bisa mati. Tenang, kami bukan orang jahat. Kami anak-anak baik dan lucu. Lapar, kami lapar. Siapa kalian? Mengapa malam-malam begini kalian belum pulang ke rumah? Di mana orang tua kalian? Kami mengikuti teman kami di sini.
Dia berjalan bersama seorang kakek. Sebelumnya, kami tinggal di bawah kolong jembatan. Di sana, kami dipaksa bekerja dan tidak diberikan makanan. Jadi kalian lari dari kolong jembatan itu? Gimana teman kalian sekarang? Tunggu, aku mendengar suara langkah. Itu dia. Dari mana saja, Kak? Tadi aku bertemu kakek ini di taman. Kakek ini mengajakku berkeliling dan menawariku makanan. Aku juga hendak diajak bertemu dengan teman-teman yang sama sepertiku. Sudahlah, kalian bisa tinggal bersama dengan kami. Di total semua anak yang di sini jadi ada. Papa dan mama kami pun pasti setuju. Papa? Mama? Iya, Papa dan Mama. Selamat malam semuanya. Oh, ada teman-teman baru ya? Bolehkah mereka tinggal di sini? Tentu saja. Mengapa tidak? Dari dulu, kami mempunyai janji untuk selalu membantu anak-anak yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kalian lihat mereka? Mereka pun sama seperti kalian. Mereka datang dari berbagai macam tempat. Jadi, kau bukan Papa dan Mama mereka yang asli. Mengapa kalian panggil dia Papa? Karena ia memberi perlindungan. Ia memberi nafkah. Ia memberi kita makan. Memberi kita pendidikan. Kenapa kalian panggil dia Mama? Karena ia memberikan kami kasih sayang. Memberi kami cinta kasih dan perawatan. Tempat kami mengadu ketika ada cobaan. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Jangan merasa sendirian. Tinggallah sampai kapanpun kalian mau. Karena kalian dikasihi oleh-Nya melalui kami semua. Papa, Mama. Mari adik-adik semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, di tengah sukacita Paskah, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan dengan sukacita, kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yohanes 20 ayat 1-18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya, dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Shalom adik-adik semuanya, selamat Paskah buat kita semua, buat adik-adik, para siswa maupun para guru SDK Harapan Indah Bekasi. Kiranya sukacita Paskah dan semangat Paskah membuat kita semakin dipulihkan. Nah, adik-adik dan juga Bapak Ibu Guru, hari ini tema firman Tuhan adalah kebangkitannya memulihkan. Nah, tema ini mau mengajak kita semua nih, adik-adik para siswa dan juga para guru untuk pulih. Apa ya itu pulih? Ada yang tahu nggak artinya pulih? Betul, pulih artinya sembuh. Ya, misalkan ada di antara kita atau teman-teman kita yang sakit, ya. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tapi pulih juga bisa berarti kembali seperti sedia kala. Ya, misalkan pulih dari rasa malas kita. Wah, siapa nih di sini yang udah mulai malas belajar? Aduh, PJJ lagi gitu ya. Biasanya bangun pagi, langsung mandi, langsung semangat. Sekarang bangun pagi, ayo mandi enggak? Wah, langsung belajar kayak gitu. Aduh, malas ngerjain tugas udah banyak. Nah, kita mau belajar lewat momen Paskah ini, kita mau dipulihkan Tuhan. Artinya jadi semangat lagi. Nah, tadi pulih kesehatannya, pulih semangatnya, dan kita juga mau memohon terus berkat Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi, meskipun masih di dalam pandemi COVID-19. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, biasanya Paskah itu ciri khasnya apa ya? Apa sih yang selalu ada di Paskah? Adik-adik ingat nggak? Apa ya? Oh iya, betul banget. Telur Paskah, ya. Adik-adik ingat nggak? Dulu mungkin adik-adik pernah ikut lomba mencari telur, gitu ya. Atau lomba menghias telur. Wah, menyenangkan sekali ya adik-adik. Dan hari ini Pak Pendeta punya telur Paskah yang akan menolong kita semua untuk memahami cerita Paskah. Kira-kira apa ya isinya telur ini ya? Penasaran nggak adik-adik? Yuk kita buka sama-sama ya. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, udah siap belum ya? 1, 2, 3. Wah, banyak isinya adik-adik. Ternyata yang pertama, Pak Pendeta punya apa nih ya? Panjang-panjang hijau seperti ini nih. Adik-adik semua, ada yang tahu ini apa? Kayaknya tumbuh-tumbuhan ya. Betul sekali, daun palem. Ya, tapi adik-adik, apa hubungannya daun palem sama cerita Paskah? Ada yang tahu nggak? Oh iya, betul. Pak Pendeta jadi ingat cerita itu. Waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem menunggangi seekor keledai. Lalu dia disambut dengan puji-pujian dari banyak orang. Orang-orang melambaikan daun palem sambil berteriak, "Hosana, Hosana!" Ya, orang-orang berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Betul sekali, hebat nih adik-adik ya, bisa ingat cerita itu.
Daun palem melambangkan Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem sebagai awal dari jalan penderitaan yang harus ia jalani. Kira-kira ada apa lagi ya? Yang kedua ya dari telur ini. Ya, yang kedua adalah ini panjang-panjang nih, adik-adik ya. Wah, kain adik-adik. Sebentar. Apa hubungannya ya kain dengan cerita Paskah, dengan cerita Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oh iya, betul banget adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus melakukan perjamuan makan bersama dengan para muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil kain, mengikatnya di pinggangnya, dan mulai membasuh kaki para muridnya. Wah, padahal Tuhan Yesus adalah guru loh, adalah guru para muridnya loh. Nah, tapi dia mau mencontohkan untuk merendahkan dirinya, untuk mau melayani muridnya, untuk mau mengasihi mereka semua. Padahal biasanya yang membasuh kaki itu adalah murid, bukannya guru gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus mau mencontohkan itu semua. Kita harus saling mengasihi. Nah, kali ini ya, kita mendapatkan kain yang mengingatkan kita untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Kalau begitu, harus saling mengasihi. Gitu ya, adik-adik. Nah, ini kain. Wah, ada apa lagi ya nih, adik-adik? Kalau ini, kok tajam-tajam ya, adik-adik, bunyi lagi. Waduh, Pak Pendeta dapat apa nih adik-adik? Wah, benda tajam ini, harus hati-hati ya. Ini adalah betul paku. Apa hubungannya ya paku sama cerita Tuhan Yesus? Ya, betul banget adik-adik. Tuhan Yesus dipaku di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik pasti ingat ya. Karena ada lagunya juga adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak berisuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Ya, adik-adik, paku ini mau ngingetin kita semua nih, ngingetin Pak Pendeta, ngingetin adik-adik semua bahwa tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus adalah tanda Dia mengasihi kita, tanda cintanya kepada dunia, kepada Pak Pendeta, juga kepada adik-adik semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita semua. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir bendanya berat-berat nih adik-adik. Kira-kira apa ya? Bentar. Wah, batu adik-adik. Apa hubungannya ya? Batu sama cerita Tuhan Yesus. Ya, Pak Pendeta ingat. Betul adik-adik. Setelah Tuhan Yesus mati di Bukit Golgota, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Lalu kuburnya ditutup oleh batu yang besar. Betul adik-adik. Kalau ini sih batunya kecil ya. Tapi adik-adik pasti ingat ceritanya. Nah, orang-orang di zaman Alkitab sudah biasa menutup pintu kubur dengan batu besar supaya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kubur itu. Batu ini melambangkan kubur Yesus yang ditutup oleh batu yang besar. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Berikutnya adalah... habis adik-adik. Ya, padahal kan cerita Paskahnya belum selesai ya. Gimana nih Pak Pendeta bisa ngelanjutin cerita Paskahnya kalau sudah nggak ada benda yang bisa diceritain lagi? Adik-adik punya ide nggak dengan telur yang kosong ini? Tunggu dulu. Betul! Ya, ceritanya bisa kita lanjutkan adik-adik. Telur yang kosong ini melambangkan kubur Yesus yang kosong. Betul sekali. Ya, kenapa kubur Yesus kosong? Karena Tuhan Yesus
sudah bangkit. Yeay, Yesus bangkit. Haleluya. Ya, mengalahkan kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Betul banget adik-adik, seperti bacaan Alkitab yang kita baca hari ini. Pagi-pagi benar ada murid Tuhan Yesus yang perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Mereka datang ke kubur untuk memberi rempah-rempah buat merawat jenazah Tuhan Yesus. Tapi waktu mereka tiba di kubur, mereka kaget karena kuburnya sudah terbuka dan sudah kosong. Kenapa kuburnya kosong adik-adik? Betul sekali, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menang melawan kematian dan ia hidup. Artinya apa? Tuhan Yesus berkuasa atas kematian dan menang. Nah, adik-adik, dalam cerita ini Ibu Maria Magdalena menangis. Ia sedih sekali karena dia belum tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia kira Tuhan Yesus dicuri orang. Oleh karena itu, dia sedih sekali adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan berkata, "Ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari?" Tuhan Yesus yang bangkit hadir di dalam kesedihan. Termasuk kesedihan Ibu Maria Magdalena adik-adik. Sama seperti Ibu Maria yang sedih, kadang kita juga suka merasakan kesedihan ya. Apa saja sih yang membuat adik-adik sedih? Sedih belum bisa ke sekolah, belum bisa main sama teman-teman, belum bisa langsung ketemu sama teman-teman. Sedih ya. Lalu sedih juga mungkin karena badan kita sakit, atau papa mama kita yang sakit, atau saudara kita yang sakit. Kita sedih ya adik-adik. Sedih juga mungkin banyak PR, banyak tugas. Begitu juga bapak ibu guru yang capek mengajar dan lain sebagainya. Sedih adik-adik. Tapi yuk kita lihat cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memanggil Ibu Maria Magdalena. "Maria," kata Yesus. Akhirnya Maria sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit. Ibu Maria yang sedih kini berubah menjadi bersukacita. Lalu ia berkata kepada para murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Dan ia pun menyampaikan cerita itu kepada teman-teman yang lain, para murid yang lain. Nah, adik-adik, mari kita belajar. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat Ibu Maria Magdalena tidak sedih lagi. Ibu Maria menjadi pulih. Tadinya sedih, sekarang bersukacita. Tadinya menangis, sekarang tidak lagi. Bahkan dia jadi semangat untuk menceritakan pengalamannya. Tuhan menolongnya. Nah, kita juga sama, adik-adik semuanya. Waktu kita sedih, jangan takut. Sebab ada Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kita semua. Tuhan Yesus yang menang mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang bangkit, artinya Tuhan yang berkuasa. Ia juga mampu mengatasi segala kesedihan kita. Jadi, yuk, mari sama-sama bersyukur. Mari terus memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa buat seperti Ibu Maria, menceritakan kepada teman-teman yang lain bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi, kalau ada teman-teman yang sedih, kita bisa ngapain adik-adik? Betul, kita bisa menghiburnya. Kalau ada yang sakit, kita bisa doakan dan juga kita bisa kasih semangat. Kalau ada yang males, nggak bersemangat, kira-kira kita mau ngapain? Betul, kita juga bisa support. Kita bisa semangatin lagi supaya sama-sama kita merasakan sukacita Paskah. Gitu ya adik-adik. Ternyata telur yang kosong ini menolong kita untuk memahami kubur yang kosong, Tuhan Yesus yang bangkit bagi kita semuanya. Nah, ada satu lagu lagi nih yang mengingatkan kita bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus yang hidup dan membuat kita menjadi semangat lagi untuk menjalani kehidupan kita. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti sebab Dia hidup. Kebangkitannya memulihkan kita. Semoga melalui cerita Paskah ini, kita semakin dipulihkan Tuhan. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sukacita Paskah. Tuhan sudah bangkit dan menang, mengalahkan kematian. Tuhan, kami memohon berkat dan pemulihan dari Tuhan. Tuhan kiranya membuat kami menjadi bangkit juga dari kemalasan kami. Bangkit dari rasa egois kami tidak peduli terhadap teman-teman kami tidak mau berbagi dengan mereka, dan Tuhan mau menggerakkan kami, supaya sukacita dan semangat Paskah itu juga memulihkan kami semuanya. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk para siswa dan juga guru-guru di SDK Penabur Harapan Indah. Tuhan yang telah memberkati sampai hari ini. Kami juga yakin Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kami pada hari-hari mendatang ketika kami masih belajar secara online. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi proses penerimaan siswa baru yang dilakukan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Guru yang menjadi panitia dalam penerimaan peserta didik baru ini. Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan untuk belajar di SDK Penabur Harapan Indah. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk ujian-ujian yang harus kami lakukan dan harus kami jalani. Tuhan kiranya tolong bantu kami untuk mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk ujian praktek yang akan kami lakukan, juga tryout, juga ujian sekolah bagi kakak-kakak kelas 6 kami yang akan menghadapinya. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan buat mereka, Tuhan tolong berikan kerajinan, semangat, dan kepintaran, supaya kami semua dapat menjalani ujian ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap kami. Mungkin dari kami ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan. Tuhan sembuhkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk setiap kami, Tuhan berikan kesehatan buat kami, buat papa mama kami, buat guru-guru kami, buat seluruh keluarga besar SDK Penabur Harapan Indah. Biarlah dengan kesehatan yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus senantiasa membuat kami menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia untuk segala sesuatu yang dilakukan bagi penanggulangan pandemi ini. Tuhan kiranya memberkati segala sesuatunya supaya berjalan dengan baik sehingga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersyukur pada Tuhan bukanlah hal yang berat dibanding dengan kayu salib yang harus dipikul dan
hingga terjatuh berulang kali. Jika tidak ada penyaliban Yesus, apakah kita bisa bersuka cita karena Kristus yang menjamin keselamatan kita? Jika tanpa darah yang bercucuran dan sakit camukan yang ditahan, siapakah yang dapat kita harapkan sekarang? Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatannya. Semua ditanggungnya. Dosa, penyakit, kejahatan, Ia yang menanggungnya. Apa alasan kita untuk tidak bersyukur padanya? Tidak ada. Terima kasih Tuhan atas salib. Semoga kebangkitan Kristus semakin memulihkan kita, terutama di masa pandemi ini. Mari kita terus belajar untuk bersyukur atas semua kasih dan berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Selamat Hari Raya Paskah 2021. Tuhan memberkati. Selamat Paskah untuk kita semua, baik rekan-rekan pengurus maupun ibu bapak sekalian di operasional dan struktural, dan tentunya seluruh pemirsa, baik orang tua maupun adik-adik sekalian, peserta didik jenjang SD BPK Penampur Jakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk tempat dan waktu yang diberikannya kepada kita, dan kembali kita merayakan Paskah yang kedua kali secara online. Dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melakukan perayaan ini secara tatap muka langsung. Tema Paskah tahun ini adalah kebangkitannya memulihkan. Kita semua tahu bahwa Paskah adalah hari raya terpenting di agama Kristen, karena Kristus sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan sudah bangkit dari kematian untuk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sambil menantikan kedatangan kita semua ke surga. Nah, saya ingin berpesan untuk adik-adik sekalian, apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Kristus lakukan dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Yang pertama, adik-adik, kamu harus selalu percaya dan takut akan Tuhan. Itu adalah yang terutama dan paling utama. Karena apabila kamu melakukan itu dengan sepenuh hati, maka berikutnya otomatis kamu akan sayang kepada orang tua kalian. Kalian akan berbakti, akan menyayangi sepenuh hati, dan juga kalian akan baik pada teman-teman dan baik kepada seluruh sesama manusia. Apa misalnya? Contohnya mungkin kepada ibu bapak yang membantu membersihkan di sekolah, kalian tidak akan memarahi atau membuang sampah sembarangan, tapi akan membuang sampah di tempatnya sehingga beban kerja mereka lebih ringan. Dan apa yang terakhir untuk kalian semua, pesan dari saya, yaitu kembangkanlah secara maksimal bakat kamu dan talenta kamu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kalian semua, yang tentunya berbeda-beda setiap orang, setiap anak. Kalian temukan dan cari. Apakah kalian suka belajar untuk menghitung? Apakah kalian suka untuk memperhatikan fisika, seperti misalnya arah angin, kenapa hujan di bulan-bulan tertentu? Kemudian mungkin ada yang suka dengan menggambar, ada yang suka dengan menari atau menyanyi, ya, atau mungkin juga suka dengan makanan, ya. Kalian temukan sebanyak mungkin apa yang kalian suka dan coba lakukan apa yang bisa kamu kembangkan untuk bakat dan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Tujuannya apa? Kehidupan kita harus kita isi dengan hal-hal yang baik dan berguna untuk sesama kita. Dan caranya antara lain adalah dengan mengembangkan bakat kalian. Mungkin juga ada yang ingin menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang mencari umat manusia yang tersesat, yang kamu bisa panggil dan kembali ke rumah Bapa.
temukan bakat kalian dan jangan putus asa untuk mencari tahu apa yang terbaik untuk kalian semua. Sekali lagi, selamat Paskah untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung, bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan, dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar 14.725.000.000 rupiah. Mari, dengan penuh sukacita, kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau bagikan juga agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. Wah, Nana, khotbah Pendeta Ujun bagus banget ya. Dari khotbahnya kita bisa belajar bahwa kebangkitan Yesus memulihkan kita semua. Sekarang aku gak mau lagi ngeluh ataupun bersedih. Nah, begitu dong. Kita harus percaya bahwa kebangkitannya memulihkan hidup kita. Bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Karena Ia sungguh mengasihi kita semua. Iya, betul banget. Yesus mengasihi kita semua. Oke deh, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi yuk ibadahnya. Mari kita bernyanyi, Kristus bangkit, soraklah.
Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.